Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Hai guys, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penelusuran informasi ilmiah online ya, atau online resources. Kita menghadapi yang namanya ledakan perkembangan teknologi informasi. Informasi semakin tidak terkontrol. Tentunya ini menuntut kita untuk beradaptasi dan meningkatkan skill. Salah satunya adalah skill literasi digital. Kenapa literasi digital? Hal ini bertujuan agar informasi yang kita peroleh itu bisa dengan tepat, cepat, relevan, bermanfaat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas bagi mahasiswa, tugas itu seperti konsumsi harian atau makanan pokok harian. Karena kehidupan mahasiswa tentunya tidak terlepas yang namanya dengan tugas. Hanya tinggal frekuensi tugas itu seperti apa. Apakah frekuensi tugas itu harian, mingguan, atau bulanan, atau bahkan jam-jaman. Atau dalam satu hari terdapat dua tugas, lebih 3 tugas, atau bahkan lebih, atau bahkan tidak ada tugas sama sekali. Bagi mahasiswa baru tentunya ini merupakan masa transisi dan mereka juga akan menghadapi yang namanya shock culture karena ada perbedaannya antara kehidupan di dunia sekolah dengan dunia perguruan tinggi. Pada umumnya tugas-tugas biasanya berbentuk makalah atau project dan juga kadang-kadang kita disuruh menganalisis untuk menemukan yang namanya research gap. Terus biasanya diminta untuk menggunakan sumber yang valid ya, kredibel, dapat dipertanggungjawabkan dari jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi misalnya minimal 10 dan 20. Kemudian similarity-nya adalah 20%. Similarity ini adalah kesamaan yang nantinya akan menentukan kita itu plagiasi dan pelanggaran hak cipta. Kemudian yang terakhir biasanya adalah batas waktu pengumpulan tugas. Nah, ada yang kadang minggu depan, kadang ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ya tergantung yang memberi instruksi tugas. Nah, ketika menghadapi situasi seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita buka browser, terus kita ketik topik, copy paste, kasih nama dan kirim. Semisal kalian mendapat tugas untuk mencari definisi online learning. Terus kita ketik online learning adalah, terus dapat satu dari website, kita ambil karena ini dirasa pas, terus kita copy, kita ketik di Word, copy paste, kita atur sedemikian rupa. Oke, jadi deh. Terus kita kasih nama tugas kirim. Nah, teman-teman juga mesti tahu bahwa aplikasi untuk mengecek similarity yang berpotensi untuk plagiat atau duplikasi yang berakibat pada pelanggaran hak cipta, yaitu misalnya Turnitin. Sumber informasi ilmiah online bisa kita telusuri dari scholarly publication seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding, skripsi, tesis, bahkan disertasi. Bisa juga kita telusuri dari situs resmi pemerintah atau organisasi nasional maupun internasional seperti Badan Pusat Statistik dan lain sebagainya. Bisa juga kita dapatkan dari tulisan para pakar yang telah diakui ahli dalam bidangnya atau artikel berita yang dimuat oleh media massa yang kredibel.
Sumber informasi ilmiah tersebut juga akan berkaitan yang namanya dengan bisnis model. Bisnis model ada 3. Yang pertama itu open access. Nah, open access ini terbuka. Jadi siapapun orangnya, siapapun, setiap individu itu boleh mendapatkan hak untuk mendownload atau mengakses sumber ilmiah tersebut. Dalam artian full text ya. Sementara yang kedua adalah closed access, itu sebaliknya bertentangan open access. Closed access biasanya limited access, atau kita hanya mendapatkan bagian-bagian tertentu, hanya abstrak misalnya, atau bab 1 ternyata tidak bisa di-download bab 2 dan 3-nya. Yang ketiga adalah model hybrid, yaitu penggabungan antara open access dan closed access. Setelah kita mengetahui sumber informasi ilmiah online, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukan penelusuran sumber informasi ilmiah tersebut. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu jenis penelusuran. Jenis penelusuran ada yang namanya telusur dokumen dan telusur informasi. Telusur dokumen biasanya kita cari dokumen-dokumen, kita kumpulkan, baru kita dapatkan informasi, dan kemudian berlanjut ke telusur informasi. Nah, dari penelusuran informasi itu ada yang konvensional, ada yang digital. Penelusuran informasi sangat berkaitan dengan namanya metadata. Jadi metadata manual itu yang konvensional, sementara metadata online itu yang digital. Metadata itu seperti author, kapan terbit, siapa penerbitnya, di mana kota terbit, dan sebagainya. Bisa kita telusuri dari search engine dan database online. Setelah kita mendapatkan informasi ilmiah tersebut, itu akan menjadi sumber referensi yang memuat literatur primer, literatur sekunder, dan literatur tersier. Nanti pada kesempatan lain kita akan bahas literatur primer, literatur sekunder, dan literatur tersier. Selanjutnya adalah tahap penelusuran. Tahap penelusuran itu yang pertama adalah plan, jadi menentukan topik. Topiknya misalnya online learning. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi key concept, jadi identifikasi keyword, dan kemudian kita cari sinonim, dan juga kita perlu lakukan namanya pembatasan. Kalau kita telusuri dengan keyword pembelajaran daring, maka dia terbatas pada negara tertentu saja yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu misalnya. Nah, kemudian kita lakukan search, yaitu menentukan search engine-nya dan database dalam dan luar negeri. Kalau kita sudah paham dengan database dalam dan luar negeri, kemudian kita lakukan evaluasi apakah sudah tepat dan sesuai, baru kita manage. Kita manage ini dalam artian kita simpan dan kita kelola hasil pencarian tersebut, serta kita lakukan namanya referensi. Dalam dunia internet, search engine itu sangat beragam. Tapi sebenarnya ada yang namanya academic search engine yang spesial atau difokuskan untuk akademik atau scholarly. Contohnya seperti Google Scholar, Microsoft Academic. Nah, dua ini bisa sangat populer dan sebagai academic search engine. Terus redsec.com, science.gov, dan bestsearch.net, Semantic Scholar, core.ac.uk, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa academic search engine tadi itu sudah sangat membantu kita dalam melakukan penelusuran sumber informasi ilmiah online.